Halo teman-teman, saya Masul. Di channel ini saya banyak membahas tentang hipnoterapi dan mind technology. Dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang keajaiban teknologi pikiran yang real saya alami sendiri. Jadi teman-teman pernah nggak sih ngalami saat terpuruk gitu kan? Mimpi buruk jadi gitu. Mimpi buruk karena sebelumnya Anda gelisah, nggak tenang, jadi akhirnya mimpi buruk. Ketika Anda gelisah, nggak tenang dan mimpi buruk, bangun-bangun, pikiran itu jadi parno gitu loh. Kayak merasa ada yang mengintai, terus kita berprasangka kayaknya ada yang ini nih membicarakan saya nih, jadi gitu. Semakin nggak tenang, jadi pikiran semakin nggak tenang, semakin panik, semakin sendirian, jadi gitu. Nah, tahukah Anda ternyata tanpa Anda sadari Anda juga menarik hal-hal negatif. Seperti misalkan tiba-tiba Anda ketemu orang yang sakit-sakitan jadi gitu. Dan Anda akhirnya ikut sakit-sakitan jadi gitu. Terus Anda juga akhirnya mendapat cerita negatif dari orang yang akhirnya Anda tertrigger cerita yang negatif tadi Anda menjadi negatif jadi gitu. Terus tiba-tiba Anda menarik circle-circle negatif yang suka julid atau gibah. Yang akhirnya padahal gibah dan julid itu justru malah membuat kita semua nggak bisa bangkit jadi gitu. Nah, akhirnya menarik hal-hal negatif jadi gitu. Terlebih saat kita mimpi, diperkuat lagi saat kita mimpi adalah mimpinya mimpi buruk, mimpi ketakutan, terus melihat hantu dan macam-macam. Nah, dan jangan salah, saat kita tidur, subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar kita ini itu bekerja loh, tidak tidur. Jadi gitu, bekerja justru malah lebih optimal. Nah, ini ada kaitannya dengan saat proses mau bangkit. Jadi gitu. Saat kita mau bangkit dari keterpurukan, sebenarnya kita harus mengoptimalisasi lagi pikiran bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Untuk mengoptimalisasi pikiran bawah sadar kita. Nah, kita tentukan dulu indikatornya. Indikator yang pertama adalah kita bisa tenang terlebih dahulu. Tenang, nyaman, walaupun ya memang kita ada masalah. Tapi kita bisa melepaskan masalah itu dari pikiran kita. Sehingga kita tenang dan nyaman. Indikator yang pertama. Yang kedua, kita tidak lagi mimpi buruk. Kalau bisa kita mimpi indah sesuai asumsi atau ekspektasi kita. Yang ketiga adalah kita bisa menarik keajaiban-keajaiban saat kita bangun tidur. Kita bertemu orang baru yang sangat positif itu juga keajaiban karena nanti kita akan terbawa ke sana juga. Kita bisa berbuat baik tiba-tiba itu juga keajaiban. Terus kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak terduga-duga, walaupun sekecil apapun itu juga keajaiban. Dan rasa syukur kita itu meningkat dengan sendirinya, itu juga keajaiban. Nah, itu indikatornya ya ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah indikator perasaan kita cemas tenang. Yang kedua adalah kalau bisa kita mimpi buruknya itu berubah menjadi mimpi indah. Yang ketiga adalah respon lingkungan, yaitu respon diri kita menjadi keajaiban. Oke. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, jadi saat kita ingin bangkit dari keterpurukan, entahlah Anda terpuruk dalam hal apa, entah finansial, entah mental, entah fisikal, entah sosial, entah spiritual. Nah, yang jelas yang perlu Anda perbaiki adalah merubah asumsi Anda terlebih dahulu. Awalnya Anda suka mengeluh, misalkan Anda uangnya nipis atau nggak punya uang. Aduh ini gimana sih, Tuhan nggak ada dan lain-lain. Nah, itu harus dirubah. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan aku dalam titik terendah ini. Sehingga rasa syukurku meningkat dengan sangat kuat dan perjalanan ke depanku menjadi lebih mudah. Dan saya percaya dan yakin bahwa ini tidak selamanya. Nah, merubah asumsi itu memerlukan kalimat-kalimat yang positif yang Anda ucapkan.
Kapan mengucapkan? Kalau bisa ya berkali-kali. Kalau saya punya teknik seperti ini, saya megang diri saya seperti ini. Saya elus-elus dada saya seperti ini. Saya pegang seperti ini. Saya tutup mata, saya tarik nafas. Lagi. Kalau masih nafasnya belum lega, saya ulangi nafas terus sampai lega. Jika dirasa masih belum lega, ulangi terus sampai lega. Oke, jika katakan sudah lega, saya akan memberikan kalimat-kalimat positif pada diri saya. Tuhan, terima kasih atas keadaan saat ini. Dengan keadaan saat ini membuat aku semakin tenang, nyaman, dan penuh dengan syukur. Pelajaran ini membuat aku semakin kuat untuk bersyukur dan semakin kuat untuk tenang. Tuhan, terima kasih atas pelajaran kali ini. Aku menerimanya dengan sangat sukacita. Oleh itulah, aku yakin fase ini tidak selamanya akan terjadi. Dan fase ini akan berubah menjadi fase yang sangat indah, memudahkan aku menjalani kehidupan lebih indah, lebih mudah ke depannya. Terima kasih tubuhku, engkau sejauh ini sudah membantu aku untuk melengkapi kehidupan ini, meringankan kehidupanku. Terima kasih kaki dan tanganku. Selama ini engkau benar-benar membantu aktivitasku, meringankan kegiatanku. Terima kasih pikiranku, engkau selama ini mendamaikan jiwaku, mendamaikan pikiranku. Engkau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pikiranku dan pekerjaan. Terima kasih, terima kasih. Dan tarik nafas lagi. Tahan 3 detik, lepas. Ulangi 3 kali. Nah, itu cara saya seperti itu. Dan akhirnya saya buka mata, senyum. Nah, begitu sudah tenang, nyaman, kita lakukanlah kegiatan-kegiatan yang membuat kita tenang dan nyaman. Anda hobinya apa? Misalkan Anda hobinya membaca, Anda boleh baca. Ketika Anda hobinya main musik, Anda bisa main musik. Kalau Anda hobinya masak, Anda boleh masak. Bagaimana kalau misalkan nggak punya alat musik, Anda pinjam atau Anda bisa menonton di YouTube musik. Bagaimana kalau misalkan Anda nggak punya bahan makanan untuk dimasak? Ya sudah, Anda lakukan masak yang sederhana atau Anda lihat-lihat video tentang memasak. Itu lakukan dengan sukacita, dengan bahagia, dengan sangat tenang. Dan sambil Anda sesekali saat berhenti melakukan aktivitas, Anda heningkan lagi seperti ini, Anda bayangkan, rasakan bahwa seolah Anda sudah mencapai sesuai ekspektasi Anda. Anda merasakan itu dengan sangat kuat. Ulangi terus, berulang-ulang. Ketika Anda tenang, nyaman. Lebih sempurna lagi ketika Anda menjumpai orang-orang yang mungkin pernah Anda lukai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anda minta maaf. Anda minta maaf, diterima nggak terima? Jumpai saja Anda minta maaf. Ketika Anda difitnah sana sini, ya sudah Anda minta maaf. Anda perlu melatih diri Anda dalam penerimaan diri. Jadi gitu. Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan suatu hal yang salah ya. Tapi memaafkan itu sebenarnya melatih kita dalam penerimaan. Untuk diri kita jauh lebih baik sebenarnya. Jadi kita perlu maaf dan memaafkan.
semakin tenang, semakin nyaman. Nah, kita masuk indikator yang kedua, yaitu tidur malam. Ketika satu hari sudah beraktivitas, saat tidur malam, nah Anda lihat dan rasakan tidurnya. Anda tidurnya cukup indah, menyenangkan atau sangat lelap. Minimal Anda bisa mimpi indah sesuai ekspektasi Anda. Kemudian kalau nggak mimpi indah ya minimal Anda tidur terlelap, sangat lelap. Nah, itu berarti indikator yang kedua itu berhasil ya. Kemudian keesokan harinya. Saat keesokan harinya Anda betul-betul melakukan untuk keajaiban menarik keajaiban. Jadi gitu. Diri Anda menarik keajaiban di lingkungan sekitar. Tapi saat bangun tidur Anda lakukan afirmasi. Kalau saya biasanya adalah saya seperti ini sambil mendengarkan musik. Wahai diriku, mulai saat ini aku izinkan engkau tetap tenang, nyaman, bahagia. Karena kenyamanan, ketenangan, bahagia itu menarik segala bentuk keajaiban positif yang Anda inginkan. Aku mengizinkan diriku untuk menarik keajaiban itu dengan sangat cepat dan kuat. Terima kasih diriku, terima kasih alam semesta, terima kasih Tuhan. Nah, udah lakukan seperti itu terus. Nah, kalau tiba-tiba ada pemicu lagi dan Anda sontak terasa kembali lagi kayak ada mau cemas nih. Anda lakukan lagi seperti ini. Seperti tadi ya. Untuk menghilangkan cemas itu Anda lakukan terima kasih pada diri Anda. Atau Anda lakukan objek imagery. Gimana caranya seperti ini? Anda imajinasikan di tubuh Anda ada asap hitam yang kotor dan Anda lepaskan. Saat Anda menarik nafas, Anda imajinasikan seperti melepaskan asap hitam kotor itu. Dan lakukan terus sampai netral kembali. Lakukan terus setiap hari seperti itu. Sampai ketenangan itu stabil. Sampai mimpi Anda stabil menjadi indah atau nyenyak sekali. Dan sampai keajaiban itu ketarik dengan sendirinya dengan sangat kuat dan cepat. Nah, itulah yang perlu Anda lakukan untuk merubah asumsi Anda. Lama-lama, pikiran bawah sadar Anda itu akan menciptakan asumsi dengan sangat kuat di pikiran Anda. Jadi gitu. Asumsi apa? Asumsi yang Anda kehendaki yaitu bangkit dari keterpurukan itu. Anda berasumsi bangkit dari keterpurukan finansial. Anda berasumsi dengan kuat Anda bangkit dari keterpurukan fisikal. Anda bangkit dari keterpurukan mental. Anda bangkit dari keterpurukan sosial. Anda bangkit dari keterpurukan spiritual. Jadi otomatis nanti miracle atau keajaiban itu merujuk pada bangkit-bangkit di 5 elemen tadi. Makanya kita perlu melatih fokus kita, untuk melatih rasa kita, untuk melatih pikiran bawah sadar kita, untuk merubah asumsi itu dengan sangat kuat. Jadi gitu teman-teman, semoga cara merubah asumsi di pikiran bawah sadar Anda memudahkan Anda untuk bangkit dari keterpurukan. Saya doakan semoga Anda cepat sekali bangkit dari keterpurukan mental, Anda bangkit dari keterpurukan finansial, Anda bangkit keterpurukan fisikal, Anda bangkit dari keterpurukan sosial, Anda bangkit dari keterpurukan spiritual. Saya Mas Sul mengucapkan see you at the top. Bye.